Halo sobat, kembali lagi di channel Halo Deng Clips. Bersama saya Kakak Sans. Dororo adalah sebuah film anime yang berkisah mengenai seorang anak yang dikorbankan secara sadis oleh ayahnya sendiri demi sebuah kekuasaan. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah versi live actionnya yang dirilis pada tahun 2007. Jadi ceritanya agak berbeda ya teman-teman. Sebelum ke inti cerita, jangan lupa siapkan tempat duduk yang santai dan segelas kopi. Lalu, cerita kita mulai. Di sebuah kuil yang berisi 48 patung iblis. Di dalamnya ada seorang samurai yang penuh dengan anak panah di tubuhnya. Ia adalah Daigo Kagemitsu. Dikarenakan rasa takutnya akan kekalahan dengan Kanayama dan rasa hausnya akan kekuasaan, akhirnya si Daigo ini membuat kontrak dengan iblis di kuil itu, yang dimana ia meminta kekuatan dan kekuasaan dengan imbalan 48 tubuh anak laki-lakinya ini menjadi tumbal. Ketika kontrak berhasil, di jidat Daigo pun muncul sebuah tanda sebagai tanda perjanjian tersebut. Cerita berlanjut ke 20 tahun kemudian. Di sebuah desa terlihat seorang anak gadis sedang bersembunyi dari kejaran orang-orang. Dia ini adalah seorang pencuri. Dan kemudian scene berpindah ke sebuah bar, di mana banyak sekali para penari yang aduhai sedang berjoget membangkitkan gairah kepriaan. Di sana juga terlihat seorang peramal keliling sedang meramal seorang dengan berjubah hitam. Saat sedang diramal, tiba-tiba saja muncul penari aneh dengan menggunakan topeng. Seketika, pria berjubah ini langsung menyerang penari bertopeng tersebut. Yang ternyata penari ini adalah seorang iblis. Orang-orang di sekitar pun berlarian ketakutan. Namun, wanita pencuri yang tadi malah penasaran dan bersembunyi di dalam bar itu. Di sana ia melihat sebuah tangan yang bisa bergerak sendiri, dengan seorang pria yang menggabungkan tangan itu ke lengannya, hingga terlihat normal kembali. Tidak lama kemudian wanita ini bertemu dengan kakek tua yang memiliki sebuah informasi penting di masa lalu. Ia pun menanyakan perihal laki-laki yang dilihatnya tadi. Si kakek ini pun menjelaskan jika dahulu kala ada seorang penyihir bernama Jukai yang menemukan bayi di sungai tanpa anggota tubuh yang lengkap. Kemudian penyihir Jukai ini mengasuhnya dan membuatkan anggota tubuh buatan dari mayat anak-anak yang sudah mati dalam peperangan. Dan bayi ini pun diberi nama Yakimaru. まずはじめに男にはそのなぜ思いが伝わる。 Pada suatu ketika, tibalah seorang pengembara di gubuk Reot Jukai. Pengembara ini memberikan sebuah pedang yang ditempa dengan niat penuh untuk balas dendam. Kemudian, untuk ditanamkan di lengan kirinya Yakimaru. あやかしを切り伏せるためにとある鍛冶屋の妻と子が敵を討つ。封じ込め北や Seiring berjalannya waktu, Yakimaru tumbuh sebagai pria yang hebat, meskipun dengan tubuh palsunya. Suatu ketika, Yakimaru pulang dari mencari kayu. Ia mendapati Jukai sudah sekarat terbaring di lantai. Sebelum meninggal, Jukai berpesan kepada Yakimaru untuk membakar mayatnya, beserta gubuk dan seisinya. Karena alat dan ilmu sihir miliknya ini bisa sangat berbahaya jika jatuh di tangan orang yang jahat dan haus akan kekuasaan. Setelah menuruti semua perintah Jukai, tiba-tiba Yakimaru mendengar suara yang mengatakan jika 48 tubuhnya ini sudah diambil oleh iblis. Dan jika ia ingin merebut kembali tubuhnya, ia harus membunuh semua iblis tersebut. 喜びをむさどこにいる？選べ。ただもし元の体を血の魔物を切り伏せよ。その身に取り戻されよ。 待て！ Mendengar cerita si kakek itu, wanita ini pun makin tertarik untuk mengikuti Yakimaru. Dan keesokan harinya wanita ini mulai menemui Yakimaru dan mengajaknya berkenalan. Akan tetapi ia bingung
karena wanita ini tidak memiliki nama. Akhirnya dengan inisiatif Yakimaru menamainya dengan Dororo. Tujuan sebenarnya Dororo di sini adalah untuk mengambil pedang yang ada di tangan kirinya Yakimaru, sehingga ia mengikuti Yakimaru kemanapun Yakimaru pergi. 頼むぜ兄貴、また化け物叩き殺してくれ。せいすら決め込みやがって。うっとうしい野郎め。 Di sebuah perjalanan, mereka bertemu dengan kepala desa. Dengan baik hati, kepala desa ini menawarkan mereka untuk menginap di rumahnya. Sesampai di rumah kepala desa, mereka disambut dengan ramah oleh anak dan istri kepala desa. Sambil menikmati makan malam, Yakimaru bertanya, kenapa kuil yang sempat ia lewati bisa habis terbakar. Kepala desa pun menjelaskan jika kuil yang berisi anak-anak itu terbakar karena sambaran petir. Malam pun tiba. Hari sudah larut, waktunya mereka untuk istirahat. Namun, ketika Dororo sedang terlelap tidur, tiba-tiba saja iblis ulat menyerangnya. Tapi aksinya ini berhasil dihalau oleh Yakimaru dan mereka pun juga berhasil kabur. Dan ketika melarikan diri, mereka menemukan jalan rahasia menuju kuil yang habis terbakar tadi. Mereka juga menemukan banyak tulang belulang manusia. Dan yang paling mengejutkan, mereka menemukan kepompong ukuran raksasa. Yakimaru pun kembali menemui kepala desa. Di sana juga sudah ada istri kepala desa yang merupakan seorang iblis. Saat melindungi istrinya, sang kepala desa ini malah ditusuk dari belakang bersamaan Yakimaru sampai mati. Namun dikarenakan organ jantungnya Yakimaru ini masih diambil oleh iblis, ia masih tetap bisa hidup. Istri kepala desa pun langsung berubah wujud jadi kupu-kupu raksasa dan mencoba melarikan diri. Akan tetapi berhasil dihentikan dan dibunuh oleh Yakimaru. Setelahnya, Yakimaru merintih kesakitan karena salah satu organ tubuhnya ada yang kembali. Warga desa yang melihatnya ketakutan dan mengira mereka juga adalah iblis. Kemudian mengusirnya sambil melempari mereka dengan batu. おい、誰も言われねえ体になってよ。あのクソどもを見返してやれよ。 Waktu terus berlalu. Yakimaru juga mulai mendapatkan kembali satu persatu anggota tubuhnya yang diambil oleh iblis, yang dimana tubuh para iblis ini sangat identik dengan monster-monster yang ada di Industria. Hingga suatu ketika Dororo menceritakan kisah keluarganya, yang dimana ayahnya ini mati dikarenakan dibunuh oleh Daigo Kagemitsu ketika ia masih kecil. Dororo juga berkata akan membunuh Daigo Kagemitsu beserta keturunannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mencari iblis di dalam kota. Di sana Yakimaru bertemu dengan anak Daigo Kagemitsu yang bernama Tahomaru. Tahomaru ini menawarkan Yakimaru sebuah pekerjaan untuk menjadi pengawalnya dan mengajaknya masuk ke dalam istana. Di dalam istana, Yakimaru diperkenalkan dengan istri Kagemitsu. Istrinya pun kaget karena melihat baju yang dikenakan Yakimaru. Kemudian ia menanyakan dari mana baju itu ia dapatkan, sembari memegang tangannya Yakimaru. Namun ingatan Yakimaru pun kembali ketika tangannya dipegang oleh istri Kagemitsu ini. Ia pun akhirnya tahu jika orang tua kandungnya adalah keluarga Daigo Kagemitsu yang terkenal sangat jahat sekali. Akhirnya Yakimaru pun pergi meninggalkan mereka. Istri Kagemitsu juga berkata pada suaminya bahwa dirinya telah bertemu dengan anak pertamanya yang dulu pernah dibuang di sungai karena lahir dengan keadaan tidak sempurna karena ditumbalkan kepada iblis oleh Daigo Kagemitsu. Dari balik dinding, Tahomaru yang menguping juga kaget karena selama ini dirinya memiliki seorang kakak. Di sisi lain, Yakimaru pergi menemui Dororo. Di sini ia berkata jujur jika ia adalah anak dari seorang Kagemitsu Daigo yang telah membunuh ayah tercintanya. Dororo juga shock mendengarnya.
Akan tetapi ia sempat merenung dan membuang rasa bencinya. Ia juga menyuruh Yakimaru membuang rasa bencinya kepada ayahnya agar bisa berteman kembali. ドロロ 俺は諦める。だからお前もちゃんと生きやがれ。 Di tempat lain, ibunya Tahumaru mencoba menemui Yakimaru. Namun dihadang oleh Tahumaru dan ia berkata akan menemui Yakimaru dan akan membunuhnya. Ketika Yakimaru dan Dororo sedang asik ngobrol, tiba-tiba saja ada sebuah ledakan yang mengarah ke mereka. Ledakan itu berasal dari Tahumaru. Tahumaru yang haus akan kekuasaan seperti ayahnya juga berkata, meskipun Yakimaru ini adalah kakaknya, ia tetap akan membunuhnya. Pertarungan akhirnya dimulai. Tahumaru pun tertusuk di bagian lehernya. Tak lama kemudian ibunya datang melihat pemandangan tidak mengenakan itu. Berlari menghampiri Tahumaru sambil menangis. Ia juga mengambil sebilah pisau dan berniat membunuh Yakimaru. Namun niatnya ini diurungkan karena ingat Yakimaru juga adalah seorang anaknya. Dari belakang Daigo muncul dan bersiap untuk membunuh Yakimaru. Namun dihalangi oleh istrinya. Siapa sangka Daigo malah membunuh istrinya ini dikarenakan menghalangi jalannya. Yakimaru yang melihat itu marah dan langsung menyerang Daigo. Dan terjadilah pertarungan sengit. Ketika Daigo ini diambang kekalahan, Yakimaru tidak mau menghibaskan pedangnya. Ia hanya menancapkan pedang itu di perutnya. Kemudian Tahumaru bangkit dan berkata bahwa ia masih hidup. Namun itu bukannya Tahumaru yang asli, melainkan bisikan dari iblis. Ia juga mengatakan bahwa ia bisa menghidupkan kembali Tahumaru, asalkan tubuh ayahnya ini menjadi tumbal, dan Daigo pun menyetujuinya. Seketika tubuhnya Daigo ini berubah menjadi iblis, dan Tahumaru kembali hidup. Sebelum dikendalikan oleh iblis sepenuhnya, Daigo pun berkata kepada Hyakkimaru untuk membunuhnya bersama Tahumaru. Dan sebelum Daigo menemui ajalnya, ia berpesan jika ia menitipkan negerinya kepada Tahumaru dan menitipkan Yakimaru kepada Dororo. Tahumaru, sonata ni kono osoroshiu uso datta na. 死ぬならこいつに詫び入れてから死にやがれ。とろろだよ。 Tanom, Hyakkimaru. Akhirnya Tahumaru pun dan Yakimaru berbaikan. Mereka membicarakan masa depan negerinya. Di sini Tahumaru menyuruh Yakimaru untuk melanjutkan tahta ayahnya, akan tetapi Yakimaru menolaknya. Ia memilih pergi bersama Dororo untuk mencari iblis dan mengambil kembali anggota tubuhnya yang masih belum lengkap. Tamat ending yang mengerumitkan. 人にはそれぞれ歩いてく道ってのがあんだろ。俺には俺の。あ、わしのか。 Demikian tadi alur cerita Dororo live action. Ya, namanya juga film lawas, jadi mohon dimaklumi jika efek visualnya itu masih belum secanggih saat ini, sehingga kalian masih harus dimanjakan dengan pemandangan epik dari monster-monster Indosiar.